Ya. Oke. Berikutnya adalah yang cowok ya, Rizky. Riz. Baik, Pak. Oke. Riz, rambutmu keren amat, Riz. Saya mau bikin model kayak kamu nanti, Riz. Kamu tempatnya di mana, Riz? Saya di SMA 89 Jakarta, Pak, di Cakung. Oh, di Cakung ya. Iya, Pak. Oke. Ya, di mana tadi Fauzia kan di UN. Di UNS. Sama, Pak. UNES, Pak. Iya. UNS, Pak. Jadi ini Di Semarang. Rizky dengan Fauzia sebelumnya sudah ketemu di Semarang. Belum, Pak, belum pernah, Pak. Kita ketemu di sini. Belum, Pak. Oh, gitu. Tapi sudah speak belum ini angkatan berapa sama angkatan berapa Rizky sama Fauzia ini? Kalau Bu Fauzia angkatan? Saya angkatan 2015, Pak. Saya 2008, Pak. Oh, 2008 sama 2015. Oke, Mas Rizky. Selamat ya, Mas Rizky. Keren. Terima kasih, Pak. Oke. Kamu orang Tegal juga, bukan? Saya Pekalongan, Pak. Pekalongannya mana? Di Sragi, Pak. Sraginya mana? Pabrik gula. Iya, paham saya. Oh. Di Ketanong, Pak. Kalau saya kan, kamu pasti ingat kalau saya sebutkan ini, pasti kamu tahu itu. Kedung Jaran, tahu enggak? Tahu, Pak. Nah, saya itu di situ. Oh. Maka kalau kamu di pabrik gula. Iya, saya di Sragi, Pak. Di Sraginya di kotanya ya. Iya. Kamu berarti dulu SMP Negeri 1 Sragi dong? Bukan, Pak, saya Wira Desa, Pak. Oh, dulu SMP saya di situ, SMP Negeri 1 Sragi yang dekat rel kereta itu. Iya, di situ kan ada SMP sama SMA ya, Pak ya, SMA 1 Sragi, Pak. Tapi kamu malah di Wira Desa. Saya di Wira Desa, Pak. Oh, itu berarti ya lebih kota daripada saya ya. Oke, Rini, senang ketemu Pak Rizky ya. Oke. Sama-sama, Pak. Oke. Rin, ditempatkan di mana Ibu Rini yang budiman, yang terhormat? Siapa? Nah, saya Rini, saya ditempatkan di SDN Kayu Putih 03 Pulau Gadung, Pak. Oke. Ya, kamu di mana? UNJ, UNES? UHAMKA, Pak. Oh, UHAMKA gitu. Ya. Berarti kamu asli Jakarta berarti ya? Lahir di Jakarta tapi orang tua orang Jogja Solo, Pak. Solo. Oh, Solo. Ya. Friend, Rin, dari UHAMKA banyak banget loh, Rin. Banyak banget, Pak. Tahu ya dari UHAMKA. Keren pokoknya UHAMKA. Terima kasih, Pak. Oke. Hairunisa. Harun. Iya, Pak. Bisa. Oke. Nes, kamu ditempatkan di mana? Saya di SDN Cilangkap 01 Pagi, Pak, Jakarta Timur. Oke. Kamu dari sekolahnya di mana dulu? Saya dulu kuliahnya di UPI, Pak. Bandung. UPI Sumedang, PGSD. Oh, oke. Berarti kamu asli mana? Asli Sumedang. Sumedang ya. Oke. Keren. Indonesia sekali ya kita ya. Ada yang dari Sragi tadi kan. Ada yang dari Sumatera lahirnya ya, Fani. Kamu lahir di Sumatera atau di Jakarta, Fan? Atau orang tuanya yang dari Sumatera Utara? Orang tua saya dari Sumatera Barat, Pak, Padang. Padang ya. Cuman saya lahir di sana tapi saya besar di sini dari sini. Ya. Oke, Fani keren. Cahyo. Iya, Bapak. Cahyo ini lihat dari namanya orang Padang juga ya. Bukan, orang mana Cahyo? Banyumas, Pak. Oh, Banyumas. Kalau Banyumas itu UNES. Iya ya. Saya UNY, Pak, Yogyakarta. Mana UNJ? Oke. Biasanya ya. Oh iya, kalau di ini Fani, kalau di Banyumas itu daerah-daerah selatan itu dia ke Jogja gitu kan. Tapi kalau daerah Pekalongan, Tegal itu larinya ke nyisir rel kereta itu dia ke Semarang gitu kan. Pantura ya, Pak? Pantura. Ya, Pantura, Pak. Betul, Pak. Itu favorit banget itu di situ kan. Oke. Betul, Pak. Ini. Ya, Bapak. Sebentar, Cahyo, kamu tempatnya di mana ya? Supaya saya kenal nih. Saya di SMP 135 Jakarta, Pak. Tepatnya di Pondok Bambu. Durian Sawit. Oke, Cahyo. Ya, terima kasih, Bapak.
Kamu di Jakarta memang karena apa namanya diterima di Jakarta, apa memang karena tinggal di Jakarta ya? Diterima di Jakarta sih Pak, tepatnya. Oh, oke. Memang kamu kok pinter banget ya bisa ngelamarnya yang DKI gitu. Kemarin Gimana ceritanya? melihat formasi saja sih Pak. Kebetulan formasi di DKI khususnya guru PJOK lebih banyak Pak daripada di daerah saya. Oh gitu. Dan itu pilihan yang tepat ya, karena seperti halnya Rizky Fauzia, Banyumas itu nggak jauh juga itu ya, banyak sekali keretanya kan, ada Taksaka, ada Argo. Ya. Iya. Purwokerto kan kamu, Cayo? Iya Pak, kalau naik kereta dari stasiun Purwokerto Pak, betul. Oke. Oke, mantap. Nining, Siapa? tempatkan di mana Mbak? Saya ditempatkan di TK Negeri Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Oke. Terus kamu asli Jakarta atau? Saya asli Sumedang, Pak. Oh, sama dong dengan si Nisa tadi. Indonesia, betul Bapak. Tapi Beda udah kenal kecamatan. sebelumnya? Ketemu di sini. Oh, kenal di sini ya. Oke. Kuliahnya di Sumedang juga? Ya, di Sumedang, di STKIP 11 April Sumedang. Oh, keren. Terus memang sengaja daftar di Jakarta gitu, Nisa, Ning? Iya, Pak. Saya udah ke 6 kali, Pak. Oh, mencoba di DKI ini? Kebetulan kemarin formasinya banyak. Biasanya kalau di Sumedang cuma 1, kemarin ada 17. Alhamdulillah lolos. Oh iya, selamat ya, Ning ya. Ya, Pak. Tapi keren dong kamu dari begitu banyak, kamu termasuk yang 17 itu ya. Hebat. Oke. Cavita. Siapa? Yakti. Ditempatkan di mana? Kalau stop, Nining, saya kembalikan Nining dulu. Ning, kamu ditempatkan di mana? Di TK Negeri Muria Selatan, Pak, di Kembangan, Jakarta Barat. Oke. Yakti, Ulan. Siapa? Saya di SD Menteng Atas 01. Oh gitu. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Asli? Asli Tegal. What? Kenapa, Pak? Tegal. Iya, Tegal. Sama Tegal dengan Kota. Pak Rizky itu. Bukan. Pak Rizky. saya, Pak. Oke, saya Fauzia, sama dengan Fauzia. Ya. Fauzia. Oke. Tapi sebelumnya belum kenal sama Zia ini. Belum. Oh, iya, kamu UNES juga? UNES. Oh, di UNES ya nggak pernah ketemu Bu Zia ini? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Terus ke Jakarta ya karena ini ya, karena profesi ya, karena melamar di DKI itu ya? Iya, melamarnya di sini. Oh, tapi sebelumnya menetapnya di Tegal, menetapnya? Iya, menetapnya di Tegal. Waktu pas nanti juga di Tegal. Oke. Pertama kali daftar di Tegal nggak keterima, Pak. Di DKI malah keterima. Iya, di Tegal. Berarti Allah menghendaki lain ya, berarti Allah menghendaki lain yang lebih besar itu ya. Contohnya dirimu itu ya, Yakti. Iya, Pak. Kadang memang hidup itu begitu, Ti. Jadi di sini nggak diterima, malah nasibnya lebih bagus, keren banget. Iya, rezekinya, Pak. Ya, jadi di situ nampak ya bahwa campur tangan Tuhan itu memang nyata ya. Iya. Campur tangan Tuhan itu memang nyata. Oke, kemudian berikutnya Liska Burniasari. Iya, Bapak. Lis, ditempatkan di mana, Lis? Saya di SMP Negeri 265, Pak, di daerah Tebet, Kebon Baru. Oke, di daerah Tebet ya. Oke. Asli mana? Saya campuran, Pak. Oh gitu. Tapi kayak Fani ya, artinya menetap di DKI ya? Enggak, Pak. Saya di daerah Bojonggede, Cibinong. Bojonggede itu Depok? Iya, dekat Depok. Oh, kamu keretaan dong? Iya, Pak. Setiap hari. Berarti kamu tidak ngekos kan? Pulang. Oke. Sekolahnya di mana dulu, Sari? Kalau di Unindra, Pak. Oh, oke. Oke, ya unik ya. Jadi ini kalau Sari keretaan, jadi naik kereta. Masih padat nggak, Ri, kereta?
Sudah mulai rame, Pak. Sudah mulai ramai Mulai ya? padat, ya. Sudah mulai padat. Oke, sekarang memang sudah pulih sepertinya. Iya, Pak. Nita Afriani, Ya, Pak. ditempatkan di mana Ibu Nita Afriani yang terhormat? Saya di SMK Negeri 5 Jakarta, Pak. Nah, oke. Kemudian kuliahnya di mana? Di UNES. Loh, itu sama dengan itu tuh. Fauzia, Ya. Afriani, Riki, Yakti, Yaktulan. Ya, Pak. Udah 4 orang di sini. Oh. Oke. Kamu asli mana? Saya lahir dan besar di Bandung, Pak. Tapi ya setelah itu saya pindah ke Magelang, lama, kemudian keterima PNS baru ke Jakarta. Yang menyebabkan kamu di UNES itu karena kamu ke Magelang itu ya? Iya, betul. Kalau kamu di Bandung kan di UPI mestinya kan biasa. Iya, Pak. Kenapa tidak ke Magelang itu kan dekat dengan Cahyo Surino itu ke UNJ. Iya. Pengen cari ini, Pak, kalau dari Magelang ke Jogja kan deket banget itu, Pak. Sering bolak-balik, cuman pengen ke Semarang, coba Semarang gitu. Kamu pengen yang jauh malah ya? Iya. Oke, keren ya. Keren. Oke, keren Bapak Ibu, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu ya. Jadi ini berarti semuanya adalah pendidik gitu kan. Jadi kalau pendidik kadang inovasinya unik-unik ya. Saya dulu pernah melihat kalau pendidik itu membuat inovasi pembelajaran matematika dengan sistem mulut buaya gitu kan. Aneh-aneh gitu kan, inovasinya, jadi kreativitasnya aneh-aneh untuk meningkatkan apa namanya ya, kualitas ya, meningkatkan kualitas. Oke. Di ketuanya Riki ya? Betul Pak, Rizky Pak. Rizky. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama, kita mau ngapain ini? Kita mau ngapain? Loh, ini dijawab, jangan tatap-tatapan. Kita mau ngapain ini Mas Cahyo? Apa agenda kita hari ini? Van, agenda kita hari ini apa, Van? Materi manajemen ASN, Pak. Kalau saya baca di LMS sih, Pak ya. Baca manajemen ASN apa agenda 3? Ya, agenda 3, Pak. Agenda 3 ya. Tapi manajemen ASN itu ya keren juga karena memang agenda 3 isinya apa aja sih? Wah, mulai hangat nih, mulai naik nih. Isinya itu terkait manajemen ASN dan Smart ASN, Pak. Oke, Smart ASN. Jadi kalau gini kawan-kawan, Smart ASN ya. Jadi kalian yang dipegang manajemen ASN dan Smart ASN. Keren. Smart ASN itu sama dengan literasi digital atau literasi digital itu bagian dari Smart ASN? Smart ASN itu sama dengan literasi digital atau literasi digital sama dengan atau literasi digital bagian dari Smart ASN? Bagian yang mana nih? Diterisa sebagai bagian dari Smart ASN, Pak. Oh, sebagai bagian dari Smart ASN ya. Jadi Bapak dan Ibu berarti udah baca dong ya. Karena basis pembelajarannya adalah MOC ya, belajar mandiri ya. Dan saya di sini menemani Bapak dan Ibu bukan hanya ya, untuk ya, tepatnya kalimat itu untuk, karena di depan para pendidik yang pinter-pinter ini pilihan katanya harus tepat ya, supaya tidak dimaknai berbeda. Jadi saya di sini untuk mendampingi Bapak dan Ibu untuk memberikan pendalaman dan penguatan. Itu satu. Basisnya adalah Bapak Ibu dianggap sudah tahu. Padahal sebetulnya ya sudah tahu betul belum, Fauzia? Sudah tahu ya, Fauzia? Arumi? Sudah, Pak.
Sudah, Ini kan thank you. belum Udah nggak usah ya. kasih alasan. Sudah, gitu. Yang saya Oh, pegang. Kata sudah. ya berapa Itu persennya lah Pak? terdengar sangat indah di telinga saya ya. Sudah gitu kan. Oke. Ini basisnya adalah MOC. Bapak Ibu dianggap sudah tahu. Saya mendampingi Bapak Ibu untuk memberikan pendalaman dan penguatan. Oke. Oke. Berikutnya, kalau Bapak Ibu belajar itu ada berapa agenda sih? Sekedar flashback pada agenda terakhir. Berapa agenda sih? Ada Ada 4, Pak. 4. Satu. Agenda 1. Ya, agenda 1, agenda apa namanya? Sikap Bela Wawasan, negara, bela negara. sikap wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Oke. 2. Nilai-nilai Nilai-nilai penerapan berakhlak pada PNS atau ASN. Berhala pada. Oke. 3. kedudukan Nilai- PNS dalam Kedudukan NKRI. PNS. Dalam NKRI untuk kedudukan ANS dalam NKRI untuk mewujudkan smart governance gitu ya. Ya, Jadi seperti itu ya. Terus agenda 4 habituasi kan? ya Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ya kawan-kawan. Kawan-kawan kan tadi sudah prolog dengan Fani ya. Kawan-kawan, kalau agenda 1 itu yang terkait dengan rancangan Anda, apa sih, materi apa sih? Kan Analisis isu. Analisis isu. Analisis isu. Analisis isu. Kemudian berikutnya penerapan nilai-nilai Penerapan nilai dalam akhlak. kegiatan. Rencana aksi bela negara. ini kan agenda 2 yang penerapan nilai berakhlak. Rencana aksi bela negara. Oh, rencana aksi bela Rencana aksi. negara. Oke, berikutnya. Jadi gini, Ren, agenda 1 yang akan membentuk sikap Anda menjadi orang yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Oke, berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu ini ada kaitannya juga dengan agenda 3 ya. Karena agak susah juga kalau Anda tidak menguasai ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Ketika Anda melaksanakan wawasan kebangsaan itu kan. Wawasan kebangsaan itu apa sih? Cara pandang. Cara pandang. Oke. Cara pandang apa? Ini saya memandangmu atau cara saya memandang terhadap dirimu gitu. Cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara apa? Mengelola berbangsa dan bernegara. Itu kan yang penting sebenarnya itu titik poinnya. Cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang dirinya dalam rangka berbangsa dan bernegara. Saya harus punya orientasi, harus mempunyai cara pandang yang sama. Jangan Fani ke barat, saya ke timur. Nanti kalau kita berumah tangga, larinya ke PA itu kan. Satu ke barat, satu ke timur. Harus satu gitu kan, harus satu. Apa cara memandangnya bagaimana? Berdasarkan 4 konsensus yang kita miliki, Pak. Oke, berdasarkan 4 konsensus. Apa aja? Pancasila. 1, 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. NKRI. Oke, good. Apakah ini keren lagi nih? Apakah? Oke, tapi sebelum saya menarik kekerenan itu, jadi yang Anda dipelajari di agenda 1 adalah 1 menemukan isu gitu kan? Begitu kan, guys? Betul, Pak. Betul kan? Isunya udah ketemu belum? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah kan? Oke, setelah menemukan isu terus menggunakan alat gitu kan? Ya. Oke. Kemudian menemukan gagasan gitu kan? Ya. Dengan metode. Menemukan kegiatan gitu kan? Ya, Ya, Pak. Ya itu, jadi di samping Bapak Ibu dididik untuk mempunyai nilai berwawasan kebangsaan yang tadi keren tadi,
4 konsensus, nilai bela negara, nilai bela negara ada berapa? 5 ya Pak? Ada 5, Pak. 5 gitu. Agak lama sedikit nggak apa-apa, apalagi agak lama dan sedikit dan buka sedikit ya tidak apa-apa. Ada 5. Karena penanaman nilai itu begitu kawan, berulang-ulang dibaca lupa, nanti lama-lama kalau diulang-ulang nanti akan menjadi nilai ya. Oke, itu saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai wawasan itu ya. Oke, sekarang masuk ke keterkaitan praktis di aksi aktualisasi Bapak dan Ibu kan itu tadi menemukan isu, menemukan alat, menemukan gagasan dan menemukan kegiatan dan mahisnya, ajaibnya keempat-empatnya itu yang dinilai. Bagian dari penilaian keempat-empatnya itu. Oke, nah sekarang saya mau beranjak ke konsensus nasional. Sebetulnya konsensus nasional itu ada di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Karena, oke, sekarang masuk ini. Kawan-kawan, kira-kira konsensus nasional, tadi ada 4 tadi, yang berimpitan dengan berakhlak, itu dinilai dasar yang mana? Pancasila. Pancasila, oke. Pancasila, itu saja? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar semua. Oke. Ada kan? Oke, mantap. Berarti itu dipakai juga dong. Tapi masalahnya begini, Van. Pertanyaan dasar. Ketika gini gampangnya lah. Apakah Anda itu sudah membreakdown Pancasila itu dalam indikator-indikatornya? Bagaimana Anda menerapkan Pancasila itu, mengaktualisasikan Pancasila itu kan di indikator-indikatornya. Termasuk ketika Anda mengaktualisasi di agenda 2, ketika Anda ngomong loyal itu, jangan begitu saja diseret Pancasila. Nah, tapi yang mana ini? Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Sila 1 pun nanti yang mana nih? Indikator 1, indikator 2, indikator 3. Jadi kalau hanya Pancasila saja itu tidak mencerminkan kedalaman. Siapa tahu Anda tidak tahu gitu kan sebetulnya terhadap Anda yang Anda tulis. Tetapi kalau Anda detail Pancasila ini saya melaksanakan sila keempat, Pak. Bunyinya apa, Riz? Sila keempat. Agak lama juga ini. Agak merebet juga ini. Harus sila keempat. Kaitan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, Pak. Oke, ulang Riz. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pak. Oke. Nisa, sila keempat gambarnya apa? Sila keempat, Pak. Sila keempat itu gambarnya adalah kepala banteng, Pak. Hah? Banteng apa? Kepala banteng. Banteng itu kan banyak, banteng Cina, banteng liar, apa? Banteng Indonesia mungkin, Pak. Oke, Arumi, kenapa sih kok gambarnya kepala banteng ada hubungannya dengan sila keempat? Bisa nggak menjelaskan keterkaitannya? Apa ya Pak? Penjelmaan Pak dari apa ya? Makna hubungannya sama ini apa? Bukan politik negara, bukan ya Pak ya? Bukan, itu ada maknanya. Kan maknanya ya nggak ada. Maknanya sama yang disampaikan oleh Rizky tadi. 1, kamu tahu nggak? Kamu lihat tuh di flora fauna. Tapi kalau zaman dulu flora fauna kalian belum lahir ya? Ada di TV Mungkin itu ini Pak karena banteng punya sosial yang tinggi. Itu dia. Suka berkumpul. Suka berkumpul itu dia. Bermusyawarah. Cara musyawarahnya gimana? Mereka saling berbicara kayak film Lensi. Bermusyawarahnya banteng, Pak. Lalu udah banteng untuk menentukan pimpinan kan? Iya. Sehingga kalau kamu lihat itu di TV animal ya, namanya apa Fani? Kayak yang khusus ya Fan itu.
Bruk. Di YouTube itu apa? Animal ya? Di TV itu loh, National Geographic, Pak. National Geographic ada, itu kan mau lihat. Jadi tadi keren banget. Kamu memang layak ya diterima DKI menurut saya, karena kamu itu memang pinter ya. Keren banget. Jadi mereka saling melindungi itu kan, mereka bersepakat berbicara menentukan pemimpinnya. Nah tentu saja mereka kemudian tidak memegang palu duduk di meja itu kan, bermusyawarah dengan bahasa-bahasa banteng ya kan. Nah akhirnya yang kokoh, yang kuat, yang pemimpin itu di depan. Nah, mereka melindungi yang kecil ada di tengah, itu kan, gotong royong. Itu latar belakangnya begitu. Oke, nah masalahnya kan gini Cahyo. Apakah dirimu sudah membuat daftar tabel sila-sila Pancasila dan indikator sila? Kalau sudah, syukur. Kalau belum juga tidak apa-apa pertanyaannya. Jawab dengan akuntabel. Salah satu indikator akuntabel apa? Jujur gitu. Oke, mengapa jujur kok di akuntabel? Padahal jujur ada juga loh di kemana-mana ini Pak Cu. Padahal jujur ada juga loh di berorientasi pada pelayanan. Bedanya apa? Ada nggak jujur di berorientasi pada pelayanan? Ada nggak, yuk? Apa Pak? Nggak kedengeran Pak tadi, Pak Cuandi, maaf Pak. Jujur ada nggak di orientasi pada berorientasi pada pelayanan? Berorientasi pelayanan, jujur ada nggak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Ada, Pak. Ada nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Karena kenapa tidak ada? Itu kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, nomor Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 betul? Di indikator. Oh, untuk kata kuncinya kayak responsif gitu ya Pak ya? Ya, ramah gitu kan? Ramah. Kualitas. Jujur ada nggak? Kualitas. Kalau jujur tidak ada, Pak. Jujur tidak ada. Nah, masalahnya begini. Kalau Anda lihat kompeten, yuk sekarang lari ke kompeten. Ya. Kompeten indikatornya ada berapa poin? Ada berapa angka? Nomor? Panduan perilakunya? 5, Pak. 5 atau 3? 3. 3 Pak. 3. Ini ada 5, ada 3. Ini sebetulnya panduan perilaku punya siapa? 3. Oh, berbeda-beda. Oke. 3 Pak. Oke, 3 ya. Oke. Nah, kalau 3, yang nomor 1 itu, ada nggak anak indikator, ada nggak? Yang ini loh, yang coffee morning, itu loh. Anak indikator. Yang meningkatkan kompetisi di IB, Pak. Yang coffee morning kemudian meminta bertanya kepada ahlinya, ada nggak itu? Menemukan nggak kawan-kawan? Tidak menemukan. Melaksanakan tugas dengan jujur, integritas tinggi. Terus? Itu akuntabel ya? Itu yang mana? Yang Fali bilang tadi yang mana? Itu akuntabel, Pak. Akuntabel, Itu ya? minta kompeten ya? Ya kompeten. Oh, salah. Kompeten salah. Oh, berarti iya meningkatkan kompetensi diri, Pak. Nah, meningkatkan kompetensi diri itu ada nggak anak indikator? Membantu orang lain belajar.
Membantu orang lain belajar. Nah, itu nomor 2 kan? Iya, itu nomor 2. Nah, membantu orang lain belajar itu, Anda langsung ke nomor 3, atau sebetulnya di nomor 2 itu di bawahnya ada indikator-indikator lagi. Oh. Ada nggak? Di situ nggak ada sih, Pak. Tapi kalau misalnya kita masukin indikator bisa aja kali, Pak. Iya, jadi gini. Jadi sebetulnya kalau kalian bacanya itu luas, itu ada itu satu paket. Jadi di bawahnya itu ada misalnya di bawahnya membantu orang lain untuk belajar. Di bawahnya itu ada indikator lagi banyak sekali. Misalnya coffee morning, bercengkerama. Itu jadi kalian sounding bercengkerama itu kan bisa meningkatkan kompetensi diri. Coffee morning itu bisa meningkatkan diri. Kemudian itu enak kalau Anda dipakainya. Jadi tidak kaku. Kemudian berikutnya meminta petunjuk tim ahlinya. Itu enak kalau Anda memakainya. Misalnya ketika Anda merancang itu kan, saya akan merancang ini dengan meminta petunjuk kepada mentor saya gitu kan. Itu Anda dengan apa namanya? Saya akan merancang aplikasi punya Fani itu, aplikasi mulut buaya gitu kan. Dengan cara meminta masukan dan petunjuk dan bertanya kepada mentor sebagai ahlinya. Dengan cara bertanya kepada mentor sebagai ahlinya, yaitu dengan cara menanyakan apa gitu. Jadi kalau yang di bawahnya itu anak indikator itu dia lebih fleksibel, tidak kaku, tidak tajam. Karena di anak indikator ada juga itu berorientasi pada pelayanan. Cuma kalau berorientasi pada pelayanan yang miliknya cuma jujur itu ada di berorientasi pada pelayanan. Cuma kalau jujur yang berorientasi pada pelayanan itu dia mengarahnya ke kepuasan. Kalau jujur yang di akuntabel dia mengarahnya ke agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oke, sekarang kembali ke yang digunakan. Nah, ketika Anda menguasai Pancasila itu loh, friend, itu Anda sebetulnya bisa menggunakan narasi Pancasila itu kita mau masuk ke agenda 3 ya. Di agenda 2 dan bisa Anda gunakan di agenda 3. Karena di agenda 3 itu ada misalnya tugas dan kewajiban ASN, gitu kan? Misalnya sama saja dia loyal kepada Pancasila itu. Oleh karena itu kalau di agenda 2 bisa nggak Pancasila itu Anda gunakan di loyal ya? Oke. Bisa nggak menurut Anda nilai loyal itu bisa masuk di setiap tahapan? Bisa nggak? Menurut Anda bisa? Bisa, karena dia breakdown dari Pancasila. Oke, Van, tahapan 1, kamu apa, Van? Tahapan kegiatan, Pak. Satu. Perencanaan, Pak. Nah, ketika mau merencanakan, Anda bisa nggak berdoa lebih dulu? Iya, berdoa. Itu nilai Pancasila pertama dong, Pak. Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya dong. Dengan indikator apa? Indikatornya Anda tidak bisa bicara kalau tidak membuat indikator sila per sila. Iya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketawaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Religius. Nah, sekarang religius. Oke, sebelum masuk ke pembicaraan berikut. Demikian juga di agenda 3 itu ada. Kita akan masuk di agenda 3 ya. Sebelum masuk ke agenda 3, saya supaya nyaman kawan-kawan, silahkan dalam waktu 10 menit punyai itu download boleh ya. Kan ilmu sekarang ada di sini kan. Punyai sila-sila Pancasila dan indikator-indikatornya itu. Download Anda harus punya itu. Waktu Anda 10 menit, karakter online itu tidak boleh terus-menerus ya, harus ada jeda. Untuk kawan-kawan bisa minum gitu kan. Karena Anda berhadapan dengan kamera ya. Sekarang sudah
45 menit, saatnya Bapak dan Ibu cari minuman dulu, sekaligus mencari Pancasila dan indikator sila itu. Ya, dipunyai itu dulu. Nanti kita bicara lagi. Waktunya 10 menit. Silahkan minum-minum dulu sambil mencari Pancasila dan indikatornya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.
Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nisa sudah minum, Nisa? Belum, Pak. Belum. Tapi sudah ketemu belum itu? Indikator. Alhamdulillah sudah. Sudah ya, sudah ketemu itu jangan dihilangin, di print, terus diaktualisasikan, digunakan untuk menganalisa juga agenda 3 ya. Oke. Cahyo sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah keren. Oke, saya kalau sudah. Yang pertama, kalau sudah berikutnya adalah tolong buka satu-satu di antara Bapak dan Ibu, buka ya. Isunya, dia buka. Isunya, dia buka. Oke, saya dari Rizky. Sudah dibuka belum, Riz? Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke, Riz. Sudah dibuka. Bacakan, Riz. Ada berapa isu, Riz? Isu yang kau angkat? Ada 3, Pak. Apalagi? 1. Yang pertama, siswa belum dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan dengan baik, Pak. Ketika siswa belum memahami pembelajaran dengan baik, itu disebabkan karena apa? Kondisi saat ini bagaimana? Kondisi yang seharusnya bagaimana? Nah, terus itu peran Anda sebagai Smart ASN dan manajemen ASN itu bagaimana? Teropong itu dari 2 teori itu ya. Oke. Anda sebagai ASN harus bagaimana menanggapi itu? Kenapa itu menjadi isu dan harusnya bagaimana? Ya, oke. Yang kedua, siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Semangat siswa kurang optimal, Pak. Siswa kurang bersemangat. Oke. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, nilai hasil belajar siswa belum optimal, Pak. Nilai hasil belajar siswa belum optimal. Oke. Oke, sekarang Arumi. Bacakan, Rum. Agendamu, isumu berapa? Ada 5, Pak. Oke, 1. Pembelajaran konvensional kurang menstimulus siswa, Pak. Oke, 2. Motivasi dan minat siswa terhadap membaca puisi rendah, masih rendah. Kepercayaan diri siswa dalam membaca teknis masih rendah. 4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman siswa akan pentingnya membaca teknis. 5. Kurangnya penerapan budaya membaca teknis. Oke. Fani, berapa isumu? Ada 3, Pak. 1. Hasil capaian belajar peserta didik selama masa pandemi yang belum optimal. 2. Kurangnya sikap peduli peserta didik terhadap ketuntasan belajarnya. 3. Tingkat pengawasan orang tua terhadap peserta didik yang belum optimal. Oke. Rini. Ya, Pak. Ya. Masalah saya isunya ada 3, Pak. Yang pertama, kurangnya sikap sopan santun siswa kelas 4. Yang kedua, belum optimalnya hasil belajar IPA siswa kelas 4. Yang ketiga, kurangnya literasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 4. Oke. Keren-keren ya. Hari Nisa. Ada 3, Pak, isu saya. Yang 1. pertama itu kurang optimalnya nilai pengetahuan siswa dalam materi penerapan Pancasila. Yang kedua, kemampuan membaca beberapa siswa belum optimal. Yang ketiga, nilai pengetahuan peserta didik pada materi pola bilangan belum optimal. Ini di kelas 1 ya, Pak. Oke. Cavita. Yakti. Siap, Pak. Ya. Isu yang pertama, kemampuan literasi membaca peserta didik belum optimal. Yang ketiga, kurang optimalnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru.
Dan yang ketiga, kurangnya ketertiban peserta didik di kelas. Ada 3 isu, Pak. Oke, Cahyo. Ya Pak, saya ada 3 isu Pak. Yang pertama, rendahnya aktivitas fisik peserta didik kelas 8. Yang kedua, tidak tersedianya aplikasi penilaian pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurangnya kelayakan alat olahraga. Sudah Pak. Sari. Saya ada 3 untuk isu masalahnya. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik kelas 8 pada pelajaran IPS. Yang kedua, belum optimal metode pembelajaran pada pelajaran IPS. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran pada pelajaran IPS. Gitu, Pak. Nita. Baik Pak, isu yang saya ambil ada 3 sesuai dengan memang keadaan di tempat saya. Yang pertama yaitu ada perkelahian antar pelajar Pak. Yang kedua, rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah keterlambatan siswa mengikuti pembelajaran Pak. Ini. Ya, ada 3 Pak. Yang ke-1, tidak mengetahui metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, tuntutan orang tua agar anak bisa calistung. Dan yang ketiga, alat permainan edukatif yang tidak menarik. Nah, kawan-kawan, kalau dilihat dari isunya, menurut saya keren-keren. Cuma pertanyaan gini, Rini sudah belum tadi? Sudah, Pak. Setiap isu, gini, ulangi Rini, isu pertama Anda apa? Oke. Kurangnya sikap sopan santun siswa kelas 4. Yang kedua, belum optimalnya hasil belajar. Satu dulu. Karena ini agenda 3 ya. Agenda 3 ngomong isu. Kiranya sikap sopan santun. Ada bukti nggak? Ada pasti masih buktinya ya cara saya lihat sendiri gitu Pak. Nah gini masalahnya, Ren. Isu dianalisis dengan alat analisis dan disertai dengan bukti-bukti. Artinya, tiap item isu yang kawan-kawan sampaikan ke saya tadi, itu harus disertai dengan bukti. Jadi kalau Rini tadi bilang kurangnya sopan santun, Rini harus bisa membuktikan siswa yang kurang sopan santun itu seperti apa foto belakangnya. Kalau sopan santun, saya pikir bapaknya ya. Kalau sopan santun, saya pikir tidak bisa dengan foto. Sopan santun itu dengan video. Oleh karena itu, Rini ambil sampel siswa yang menurut Rini itu kurang disiplin, video dia. Jadi kamu itu video peserta kesehariannya, kamu potong mana yang menurut kamu itu mencerminkan kurang disiplin. Baik. Itu. Jadi Nining, kamu sudah ada buktinya belum nih? Belum Bapak. Ya belum. Itu Ivan, kamu kok senyum-senyum itu memang sudah ada, Van? Kalau hasil capaian udah ada Pak. Hasil capaian belajar peserta didik kelas di masa pandemi yang belum optimal dari hasil nilainya sejauh ini untuk PTS. Itu ada. Misalnya isu 1 buktinya ini, isu 2 buktinya ini. Jadi kalau Arumi tadi ngomong 5 isu, Arumi harus bisa membuktikan 5 isu itu, bahwa itu perpustakaan masih berantakan. Fotonya ini, foto bukti perpustakaan masih berantakan itu. Nah, baru kemudian di bawah bukti perpustakaan masih berantakan itu adalah narasi teori agenda 3. Rizka, sudah ada buktinya belum? Saya dari nilai peserta didiknya Pak, dari nilai hasil PTS sama PAS-nya kemarin. Bukan, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya 3 isu Anda, apakah sudah ada buktinya tiap isu? Jawabannya kan cuma 2, sudah atau belum. Kalau sudah, oke. Kalau belum, nanti dilengkapi. Itu aja sebetulnya. Belum Pak, untuk buktinya.
Karena ini kan ikut dengan saya tuh agenda 3 ngomong tentang isu-isu nanti yang dianalisa dengan agenda 3 itu, karena itu harus dibuktikan dan itu ada nilainya. Karena nilainya itu adalah isu yang diangkat, itu aktual disertai dengan alat analisis dan bukti-bukti. Dan yang menarik kalau Anda menyertai bukti-bukti, tampilan Anda memukau. Wow, iya toh ini. Kan orang itu terbelalak kalau melihat berita-berita yang ekstrim kan. Kalau yang standar orang nggak terbelalak, tapi begitu melihat masalah orang itu terbelalak. Oh iya, oh iya. Oke. Apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini yang tukang foto siapa? Di angkatannya Mas Rizky nih yang suka motobook. Artinya kan biasanya kan yuk kelasnya untuk eviden difoto yang ada PowerPoint-nya. Ya, Pak. Nah, nanti kita sama-sama screenshot aja, Pak. Nanti dikumpulkan jadi satu, Pak. Oke, gitu. Jadi sebetulnya saya sih bisa juga ngajar diskusi dengan kawan-kawan tanpa PowerPoint, tidak masalah. Tetapi kadang kan perlu eviden PowerPoint gitu kan, Rizky ya? Betul, Pak. Nah, laporan kegiatan, Pak. Nah, oke, makanya saya tampilkan ini. Oke. Nah, yang akan saya tampilkan ini adalah untuk hari pertama adalah manajemen ASN ya. Jadi basisnya Anda harusnya sudah menguasai ini, tetapi kita akan mendiskusikan kira-kira teori-teori mana yang bisa digunakan untuk meneropong isu, gitu kan? Teori-teori mana yang bisa digunakan untuk meneropong isu? Oke. Kita langsung masuk ke manajemen ASN. Kalau dulu ya, Pak Rizky, kedudukan dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Sekarang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, tata kelola yang smart ya. Itu kalau sekarang, kalau dulu tidak ada klausul smart governance. Nah, berikutnya adalah struktur materi agenda 3, seperti yang kawan-kawan sampaikan tadi, ada manajemen ASN dan smart ASN. Kawan-kawan menguasai manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian berikutnya kawan-kawan juga bisa dua teori ini, manajemen ASN dan smart ASN, digunakan untuk meneropong isu yang kawan-kawan buat. Nah, indikator keberhasilannya adalah ketika kawan-kawan bisa paham ya tentang kedudukan, peran, dan hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, sistem merit, pengelolaan ASN, apa ASN dengan bedanya ASN dengan P3K, terus hak-hak Anda itu apa, itu adalah indikator dari keberhasilan manajemen ASN. Nah, manajemen ASN, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP 11 Tahun 2017, Jungto 17 Tahun 2020, kemudian PP 94 2001, kemudian PP 30 2019, kemudian Permen RP Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta ya. Nah, Indonesia ya, mungkin sudah Bapak Ibu dengar informasi ini ketika overview awal menuju world class government ya. Jadi basisnya adalah ASN itu dengan sistem merit. Kawan-kawan masuk ke DKI dengan sistem merit kan,
dengan tes-tes yang fair gitu kan. Iya, Pak. Nah, dengan tes-tes yang fair, dengan terbuka, transparan. Kalau transparan ini apa sih, akuntabel ya? Akuntabel. Transparan sehingga oke. Smart ASN itu merupakan fokus perbaikan dari manajemen ASN ya. Jadi ketika manajemen ASN itu bagus, itu akan menghasilkan smart ASN. Nah, kawan-kawanku semua angkatan 128 kelompok 4 ini, smart ASN itu meliputi apa? PNS dikatakan, ASN dikatakan smart kalau dia sampai saya ulangi 3 kali ya, berintegritas dan profesional. Anda breakdown tuh, integritas itu apa, profesional itu apa. ASN dikatakan smart kalau dia berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa nasionalisme, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship, dan kemampuan networking. Dari indikator-indikator smart ASN ini sebetulnya bisa loh digunakan untuk menganalisa agenda, menganalisa isu ya. Kalau tadi kawan-kawan download atau membuat tabel nasionalisme, kira-kira untuk mewujudkan smart ASN yang mana? Berjiwa nasionalisme. Berjiwa nasionalisme. Itu bisa untuk menganalisa. Nah, berjiwa nasionalisme dengan mengamalkan sila Pancasila, sila keberapa? Tergantung isu yang Anda buat apa. Kalau hospitality apa artinya? Hospitality. Hospitality. Ya nanti dicari lagi. Hospitality itu senyawa atau hubungan antara pelanggan dengan yang melayani. Ya, pelayanan, hubungan antara pelanggan dengan pelayanan, memberi pelayanan yang terbaik, itu hospitality. Hubungan antara Bapak Ibu dengan siswa dan hubungan Bapak Ibu dengan orang tua. Bapak Ibu, orang tua termasuk bagian dari yang bisa dihubungi enggak? Orang tua yang termasuk yang Bapak Ibu, termasuk pelanggan Bapak Ibu enggak orang tua siswa itu? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Termasuk. Oke. Termasuk kemudian malah begini loh, friend. Karena saya di Bantul ya. Itu di sekolahan anak saya itu malah tiap sebulan sekali yang sekolah malah orang tuanya. Jadi orang tuanya itu digarap oleh SD-nya itu. Jadi orang tua yang belajar dikumpulkan, orang tua itu diajari itu sama sekolahannya itu, ada anggarannya itu. Jadi digarap juga sama sekolahannya. Jadi orang tua itu digarap untuk mengoptimalkan prestasi siswa. Itu sebulan sekali itu orang tua yang sekolah, bukan siswanya. Kalau entrepreneurship, wirausaha, Pak. Wirausaha, oh iya, wirausaha. Artinya, apakah Bapak Ibu selain mengajar juga kemudian buka lapak gitu kan? Maksudnya apa? Entrepreneurship itu maksudnya adalah melihat peluang dari suatu kejadian. Nah, misalnya contohnya begini, menganalisanya. Misalnya ini ya, kearsipan belum optimalnya kearsipan gitu kan, isunya kan seperti itu guys. Belum optimalnya kearsipan. Maka gimana sih menganalisanya? Maka gambarkan kearsipan sekarang masih berantakan, kondisinya masih manual, pelayanan tidak bagus gitu kan. Dianalisa kondisi saat ini. Padahal melihat peluang sebagai seorang entrepreneurship gitu kan. Sebagai seorang smart ASN harus smart, harus bisa melihat peluang, harus berjiwa entrepreneurship. Kedepannya arsip yang bagus itu seperti apa? Dan
sebagai smart ASN harus bersifat entrepreneurship, harus menemukan peluang-peluang. Dewasa ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi teknologi-teknologi yang membantu kinerja dari kearsipan. Oleh karena itu dibutuhkan gitu kan, teknologi-teknologi atau aplikasi-aplikasi untuk merubah sistem kearsipan yang ada. Sehingga sistem kearsipan sekarang itu menjadi efisien dan efektif dalam melayani publik. Itu adalah contoh-contoh narasi dari menganalisa itu. Kemudian lemahnya isu itu karena misalnya kurang kuatnya networking, kurangnya jejaring kerja. Silakan Anda kupas networking itu apa untuk mengupas isu, meneropong isu. Kenapa itu jadikan isu? Kenapa isu itu tidak maksimal? Silakan teropong dengan agenda 3. Dan harusnya bagaimana? Silakan teropong dengan agenda 3. Nah, apa itu ASN? Saya pikir kawan-kawan sudah pada bisa ya. Bedanya PNS dengan P3K yang dua-duanya merupakan ASN. ASN itu ada 2 ya, PNS dan P3K. Itu bedanya apa? Bedanya apa sih PNS dengan P3K? Yang P3K itu kontrak ya, dengan perjanjian dengan pemerintah. Kalau kita sudah ada jabatan. Ya, kalau Anda pegawai tetap, kalau dia tidak. Itu. Terus kalau Anda punya pensiun, kalau dia tidak, itu kan. Kalau Bapak Ibu punya karir, kalau dia tidak. Kalau Bapak Ibu punya fasilitas, kalau menjadi kepala sekolah atau apa pengawas itu kan, kemudian misalnya jadi pejabat punya fasilitas, dia tidak. Kemudian Bapak Ibu punya hak mengajukan mutasi, dia tidak. Itu bagian-bagian perbedaan antara PNS dan P3K. Nah, ini juga bisa untuk meneropong loh ya, Mbak Yakti. Bagaimana isu itu dilihat dari fungsi ASN? Apakah sudah melaksanakan kebijakan publik? Apakah sudah melaksanakan pelayanan publik yang bagus? Dilihat dari sudut pandang fungsi ASN itu belum tepat misalnya kan. Dipandang dari sudut pandang ASN itu masih diskriminatif sehingga perlu diangkat menjadi isu. Padahal ASN harus merubahnya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tidak boleh diskriminatif dalam melayani pembelajaran. Kemudian peran pegawai ASN ini juga bisa ya profesional, dia bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Gitu. Nah, misalnya Anda membuat kegiatan-kegiatan yang di situ menutup ruang, aplikasi menutup ruang adanya gratifikasi. Itu kan bisa Anda teropong dari peran ASN yang harus bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bisa diangkat dari situ juga. Kemudian kalau Anda membuat aplikasinya atau kegiatannya itu berkaitan dengan hak-hak pegawai, misalnya aplikasi cuti, aplikasi tunjangan, bisa diteropong dari hak. Atau bisa teropong dari kewajiban ya. Nah, ini kenapa saya tadi ke kawan-kawan tak suruh tak minta tolong mencari indikator, karena ternyata bisa diteropong juga dari Pancasila kan. Nah, jadi itu diteropong dari kewajiban PNS yang harus setia pada Pancasila, menurut saya itu kurang tepat. Karena itu tidak bersesuaian dengan sila keberapa. Loh, maksudnya tidak bersesuaian dengan sila berapa. Nah, kalau kawan-kawan ngomong Undang-Undang Dasar 1945, kalau Pancasila itu indikator silanya, kalau UUD 45 adalah pasal-pasalnya. Misalnya Anda isunya itu adalah kurang memberikan ruang kepada guru dan orang tua untuk siswa untuk berpendapat. Padahal hak berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? 28. Oke, nah kayak gitu maksudnya menganalisanya. Terus ya, artinya hak dan kewajiban ini bisa digunakan untuk menganalisa atau meneropong agenda 3. Nah, berikutnya adalah
Nah, kode etik ini juga bisa untuk meneropong agenda 3 bahwa oke, kode etik perilaku ASN bagian dari manajemen ASN ya, itu juga untuk meneropong agenda 3. Bagaimana dilihat dari sudut pandang kode etik bisa juga untuk meneropong. Ada bagaimana dari segi kejujuran, bertanggung jawab, berintegritas gitu ya. Kemudian berikutnya bisa dilihat juga dari selain kode etik bisa dilihat juga dari perilaku ASN ya. Jadi pasal, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kode etik ASN ada di pasal berapa? Pasal 5. Pasal 5 ya, tinggal baca di sini. Masalahnya kalau nilai ASN ada di pasal berapa? Nilai ASN ada di pasal berapa? Pasal 4 ya. Pasal 4. Oke, keren. Itu ya. Itu juga bisa digunakan untuk menganalisa isu ya. Pasal 4 dan pasal 5. Nanti dibaca itu ya. Nah, kemudian kalau berakhlak itu diatur di peraturan Kemenpan RB nomor berapa? Yo. Berakhlak diatur di peraturan Kemenpan RB nomor berapa? Per value 20 ya. Nomor ya, 20. Di surat edaran nomor 20 tahun 2001 ya. Oke, nah kawan-kawanku yang ganteng-ganteng ini Pak Rizky dan Pak Cahyo dan mbak-mbaknya yang cantik-cantik ya. Nah, tolong nanti untuk diskusi besok pagi, tapi ini tidak dimasukkan ke LMS loh ya. Untuk diskusi besok pagi, kalau PR di LMS nanti sebentar lagi saya masukkan Pak Rizky ya, nanti sebentar lagi saya masukkan untuk tugas LMS, tapi untuk tugas diskusi ini tidak dimasukkan ke LMS, tapi diskusi besok pagi. Untuk diskusi besok pagi 1. Bukan besok pagi, kita ketemu lagi kapan sih? Riz? Senin, Pak. Senin. Selasa, Selasa kalau hari Selasa Selasa. sinkronus Pak, hari Selasa. Untuk diskusi Selasa, tolong nanti baca tentang panduan perilaku, kemudian buat tabel panduan perilaku yang lengkap ya. Nanti dicari lagi. Yang tadi misalnya kayak kompeten itu kan ada 3. Kemudian ada indikator, anak indikator, misalnya kayak movie morning gitu kan. Itu ada, nanti dicari. Nah, buat tabel, ini tugas kelompok. Buat tabel, nanti tunjukkan ke saya. Itu 1. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini, ya yang kedua, tolong analisa isu dari teori manajemen ASN. Ya. Analisa isu dari teori manajemen ASN. Nah, isu siapa yang akan kawan-kawan analisa? Nah, nanti tolong Pak Rizky diatur. Bisa datang dari 1 orang siswa di antara kalian, misalnya yang mau diangkat itu punya Ibu Fani. Nah, silakan. Misalnya mau diangkat Bu Arumi 5, silakan. Ibu Arumi 5, tampilkan, bahas bersama, analisa dengan manajemen ASN. Atau yang kedua, tiap anggota kelompok Anda menyodorkan 1 isunya. Nah, kemudian dibahas. Jadi kalau tiap
anggota kelompok menyodorkan isunya untuk dibahas bersama, berarti ada 10 isu yang harus dianalisa dengan manajemen ASN. Jangan lupa, karena kita masih cukup waktu berjumpanya sampai hari Selasa, sertakan bukti-buktinya isu tersebut, baik foto, video, maupun testimoni. Karena kadang ada bukti yang tidak bisa dengan foto, tapi dengan video. Ada bukti yang tidak bisa dua-duanya, tapi dengan testimoni. Itu untuk tugas diskusinya. Untuk tugas LMS-nya nanti akan segera saya upload. Sambil menunggu tugas LMS, paling tidak silakan Pak Arisfi bisa untuk berdiskusi untuk tugas kelompoknya. Ya, tugas kelompoknya itu adalah tabel panduan perilaku. Yang kedua adalah analisis. Tabel analisis. Baik, silakan disepakati miliknya satu orang atau tiap kelompok menyodorkan. Berbahagialah yang dijadikan contoh karena mengurangi bebannya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 9. Saya ingin selalu bersama Anda, tetapi kita harus berpisah. Dan sampai jumpa lagi hari Selasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sampai jumpa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Elif ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Balonku ada 5 tidak mau kubagi-bagi. Senang ketemu dengan Anda hari Selasa pagi. Cakep. Keren, Pak.